Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Di tahun 2025 ini mari kita belajar untuk menghadapi ujian P3K yang tahap kedua nih ya. Ini tanggal 15 Februari, mungkin beberapa hari ke depan akan mulai muncul pengumuman administrasi, nanti dilanjut pengumuman ujian. Dan video ini sengaja saya susun untuk Bapak Ibu guru persiapan menghadapi ujian P3K tahap 2 yang sudah saya sesuaikan dengan soal-soal yang kemarin muncul di tahap 1. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah cerdik maupun belum cerdik. Di video ke depan saya akan membahas teknis manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagi teman-teman yang sudah cerdik, baik dari Daljab maupun dari Prajabatan, silakan dimaksimalkan untuk belajar manajerial, sosiokultural, dan juga wawancaranya. Sedangkan yang belum bercerdik, tinggal ditambahi belajar untuk teknisnya. Di video ini akan saya coba kupas soal dan juga jawaban dari manajerial dan juga sosiokultural. Baik, langsung saja mari ke pembahasan soalnya. Ya, soal pertama yang saya bahas. Ini adalah soal manajerial. Seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan Anda berupa amanah untuk mengisi kekosongan posisi jabatan tertentu yang Anda tahu akan memecah belah kelompok yang telah terbentuk, sikap Anda adalah, ya ini soal yang berdasarkan FR di tahap 1 kemarin muncul ya. Anda diberi kepercayaan, diberi amanah untuk jadi pimpinan gitu. Kemudian sikap kita seperti apa, dan ini dikaitkan dengan kelompok yang sudah terbentuk. Saya akan mencoba mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang kepentingan. B, saya akan meminta pertimbangan keluarga. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Ya, ini adalah salah satu rumus yang saya temukan ya. Jadi kalau ketemu jawaban seperti ini, oh ini minta pertimbangan, oh ini minta pertimbangan, ini minta pertimbangan. Boleh nggak kita minta pertimbangan ini ke keluarga? Boleh. Boleh nggak kalau kita minta pertimbangan ini ke senior? Jelas boleh. Boleh nggak kalau kita minta pertimbangan ke kelompok kerja? Boleh. Dan berarti ini kan boleh, berarti konsepnya sama. Kalau konsepnya sama seperti ini, pasti bukan jawabannya yang ini. Maka jawaban yang paling tepat kita pilih yang paling luas. Saya akan mencoba mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Berbagai sudut pandang ini termasuk keluarga, senior, ataupun kelompok kerja. Maka skor 4-nya pasti ada di A ini. Kemudian karena yang dikonflikkan adalah kelompok, maka poin D, ini jawaban D ini poin 3-nya. Skor tertinggi, bukan tertinggi sih, skor ketiga. Ya, meminta pertimbangan kelompok. Kenapa kelompok? Karena di sini dikaitkan dengan terpecah belahnya kelompok. Baru ke senior, baru kepada keluarga karena berkaitan dengan pekerjaan. Itu sih. Nah, ini untuk soal pertama ini, soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara sih intinya lebih banyak berlatih karena teorinya juga nggak ada. Tinggal kita tahu, oh masalah seperti ini, ada soal seperti ini, pemecahannya seperti apa. Itu untuk soal pertama, mari kita lanjut di soal kedua. Soal kedua, masih di soal manajerial. Sebagai bagian dari implementasi sistem manajemen kepegawaian yang baru, maka setiap pegawai di kantor Anda diminta untuk melakukan update data pribadi secara online dengan juknis yang tersedia. Sikap Anda adalah A. Meminta asistensi untuk memastikan proses input data sudah tepat. B. Melakukan update dengan segera melalui bantuan dari tim sistem informasi. C. Bersama rekan sejawat untuk melakukan update data demi menghindari kekeliruan dalam input data di sistem. D. Segera melakukan pembaharuan dengan mempelajari cara dan data apa saja yang harus diinput pada sistem. Baik, kita cek di sini. Kalau teman-teman mau coba jawab, bisa di stop dulu, ditentukan jawaban, atau bisa ketik jawaban di kolom chat. Nanti benar nggak, sesuai nggak dengan apa yang saya bahas. Soal ini agak menjebak sih, karena mungkin, oh ini soal yang menguji tentang kerjasama nggak ya, atau tentang kemandirian. Kita lihat. Di sini kata kuncinya adalah update data pribadi sudah tersedia juknis. Ini jelas, tidak bisa kita meminta atau mengandalkan tim lain, misalkan B nih.
melakukan update dengan segera melalui bantuan dari tim sistem informasi. Di sini sudah ada juknis, apalagi data pribadi yang mungkin kurang baik kalau terpublis, sehingga bantuan dari orang lain, dari tim lain itu oke nanti dulu gitu ya. Berikutnya, bersama-sama rekan jahat untuk melakukan update. Wah, ini bareng-bareng nih dengan kelompok, dengan rekan kerja, dengan kolega nih ya. Padahal di sini sudah tersedia juknis data pribadi. Oh, artinya juga terpublis juga lah data pribadi di sini, maka nggak usah dipilih. Segera melakukan pembaruan dengan mempelajari cara dan data apa saja yang harus diinput pada sistem. Mempelajari cara dari mana nih? Oh, dari juknis yang ada. Data pribadi, oh dilakukan dengan sendiri. Oke, maka jawaban yang paling sesuai adalah yang D ini. Segera dilakukan secara mandiri, meskipun tidak tertulis secara langsung di sini secara mandiri, tetapi pasti ini nggak melibatkan orang lain. Karena kembali lagi ini adalah data pribadi dan mempelajari cara lewat apa? Juknis yang tersedia. Jadi banget jelasnya kalau poin 4-nya ada di yang D ini. Kemudian kita cari yang poin 321 itu yang mana? Kayaknya lebih susah sih menentukan poin 321 ini. Meminta asistensi untuk memastikan proses input data sudah tepat. Jadi meminta bantuan ya. Melakukan update dengan bantuan tim. Wah, ini jelas-jelas bantuan banget ya. Ini jadi satu nih. Asistensi untuk memastikan input data sudah tepat, jadi kekurang yakinan. Ini bisa 2 sih. Dan poin 3-nya ada di C ini. Untuk menghindari kesalahan sih. Ya, ini untuk soal manajerial yang kedua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan soal berikutnya, saya nitip iklan. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan bukan bantuan sih, sarana untuk belajar bersama. Saya menyediakan bimbel P3K tahap 2 khusus untuk formasi guru ya. Ini bisa semua jenjang SD, SMP, SMA, dan berbagai mahal. Karena di tahap 1 dan tahap 2 ini soalnya semuanya sama dari berbagai jenjang. Dan ini biaya pendaftarannya ada Rp100.000. Ini dibimbing sampai lulus sih. Ya, jadi ada grupnya, ada belajarnya lewat Zoom biasanya malam hari. Kalaupun teman-teman nanti berhalangan hadir juga ada rekaman, jadi silahkan bergabung. Ini ada banyak pertemuan dan insya Allah dibimbing sampai lulus. Ya, ada video belajar mandiri, PDF soal, juga ada live tryout-nya. Sekali daftar dibimbing sampai lulus. Insya Allah saya sendiri yang memandu atau membersamai teman-teman dalam proses belajar, khususnya menghadapi ujian P3K tahap 2 khusus untuk formasi guru. Silahkan WA di sini atau scan kode batang ini untuk barangkali ada yang ditanyakan atau bisa langsung bergabung sih. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal ketiga ini masih soal manajerial. Bila Anda adalah staf keuangan di instansi pemerintah yang setiap minggunya bertugas melakukan rekapitulasi terkait data anggaran dan realisasi suatu program yang dikirimkan melalui email oleh setiap SKPD dengan template yang tersedia. Namun, suatu ketika Anda ditugaskan untuk dinas keluar kota dalam rangka menjadi narasumber bimbingan teknis penggunaan aplikasi sekitar 2 minggu. Bagaimana sikap Anda? Ya, soal manajerial tipe seperti ini hampir pasti muncul sih. Artinya ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, Anda staf keuangan mengirimkan rekapitulasi setiap minggu, dan di saat yang bersamaan Anda ditugaskan menjadi narasumber bimbingan teknis. Kalau pasti semuanya adalah hal yang positif, maka dua-duanya harus terfasilitasi. Nggak boleh diabaikan salah satu. Kita lihat opsinya. Segera berangkat jika ditugaskan atasan keluar kota dengan tetap bertanggung jawab pada tugas sebelumnya. Oke, ini bagus, positif. Segera berangkat dinas keluar kota. C. Meminta pertimbangan untuk diganti oleh teman yang lain yang sedang tidak sibuk. D. Berangkat dinas keluar kota jika tugas-tugas menjadi tanggung jawab telah terselesaikan. Ciri khas dari soal semacam ini adalah kedua-duanya harus terfasilitasi. Gak mungkin ini jawabannya B, segera berangkat dinas keluar kota. Ini hanya satu saja. Artinya di sini tugas yang menjadi tanggung jawab setiap minggunya nggak dibahas.
Jadi nggak mungkin jadi jawabannya. Apalagi mengabaikan, mempertimbangkan untuk diganti oleh teman lain sedang tidak sibuk. Jadi perintah ini untuk menjadi narasumber nggak diikuti atau nggak dilakukan. Dan ini pasti fokus ke rekapitulasi saja. Jadi baik B maupun C ini hanya berfokus ke salah satu saja. Dan ini pasti bukan jawabannya. A. Segera berangkat jika ditugaskan, bagus. D. Berangkat dinas keluar kota jika tugas yang menjadi tanggung jawab telah terselesaikan. Lah lantas kalau belum terselesaikan berarti dinas keluar kotanya nggak dilakukan dong. Karena ada kata jika. Ya, jika itu berarti ada syarat yang harus dipenuhi untuk menerima tugas lain atau tanggung jawab lain. Dan ini hampir pasti bukan jawabannya. Maka jawaban yang pasti adalah yang A ini untuk poin tertingginya, poin 4-nya. Ya, jadi teman-teman kalau menemukan opsi jawaban jika seperti ini ya, saya menerima jika apa gitu ya, jika mendapatkan bantuan, jika cukup dana, itu berarti ada syarat yang harus terpenuhi untuk menerima itu. Maka ini kalau di soal manajerial bukan jawaban yang bagus. Sehingga poin tertingginya ada di A, ya udah dilaksanakan dan tetap bertanggung jawab pada tugas sebelumnya. Meskipun opsi D ini sih masih mendapatkan skor 3 ya. Kemudian tidak menerima itu pasti skor 1, ini skor 2-nya. Itu untuk soal manajerial ini. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya akan coba saya mengulas soal sosiokultur. Ini informasinya sih juga muncul di tahap 1 kemarin. Polanya seperti ini. Bila Anda adalah seorang petugas kebersihan KRL, kemudian ada seorang penumpang KRL yang terlihat menolak memberikan tempat duduk prioritas kepada seorang ibu yang sedang hamil. Sikap Anda: A. Diam saja karena bukan urusan saya. B. Menegur penumpang yang tidak mau memberikan tempat duduknya. C. Meminta penumpang tersebut mengalah karena kursi prioritas sudah jelas peruntukannya. D. Melaporkan hal tersebut kepada masinis agar dapat segera ditindaklanjuti. Oke, kita lihat. Opsi yang benar-benar salahnya pakai banget itu adalah opsi yang A ini. Pasti skornya rendah banget. Kenapa? Karena kita diam saja atas suatu masalah yang sedang terjadi. Maka kalau kita diam saja, sama salahnya dengan orang yang nggak mau memberikan tempat duduk prioritas itu. Maka nggak boleh diam terhadap suatu masalah yang terjadi. Dalam konteks kerja pun seperti itu. Berikutnya, melaporkan hal tersebut kepada masinis agar dapat segera ditindaklanjuti. Kita cek di sini ya. Entah posisi kita sebagai petugas kebersihan atau penumpang misalkan, ketika melihat orang yang tidak semestinya di tempat itu, apakah kita diam gitu ya? Jelas nggak bisa. Dan melaporkan kepada atasan, kepada masinis, itu nanti dulu sebelum kita melakukan suatu tindakan. Mungkin next levelnya sudah melakukan tindakan tapi nggak mau memberikan gitu ya, maka kita bisa lanjut ke pelaporan kepada masinis atau kepada petugas keamanan. Sebelum ada tindakan kita, maka kita nggak bisa tuh yang namanya lapor dulu. Jadi ini juga kurang tepat. B. Menegur penumpang yang tidak mau memberikan tempat duduknya, bagus untuk dilakukan. C. Meminta penumpang tersebut mengalah karena kursi prioritas sudah jelas peruntukannya. Oke, opsi B dan C sama-sama melakukan tindakan. Kalau demikian, yang kita lihat adalah, kita lihat santun mana sih menegur dengan meminta penumpang tersebut mengalah. Karena ini konteks sosiokultur juga memperhatikan kesantunan, kesopanan antara menegur dengan meminta penumpang tersebut mengalah karena kursi prioritas ini ya. Artinya, ini menegur. Jadi, mungkin akan kurang lebih bagus daripada opsi C ini dari sisi kesantunan. Sehingga A ini poin 1, B ini poin 3, C poin 4, D poin 2. Ya, meskipun demikian sih cari poin 1, 2, 3, 4 ya. 1 atau 2, 3 atau 4 itu lebih susah daripada mencari jawaban yang benarnya. Itu sih teman-teman untuk soal sosiokultur di belajar P3K tahap 2 ini. Ya, itu tadi pembahasan soal manajerial dan juga sosiokultural. Beberapa waktu ke depan sih mungkin kelas kata juga akan sering-sering unggah konten
persiapan menghadapi P3K tahap 2. Semoga konsisten, tapi bagi teman-teman yang ingin lebih mendapatkan soal dan video yang lebih banyak untuk pembahasan soal, silakan bisa gabung di bimbel yang saya adakan. Terima kasih telah menyimak video ini. Pesan saya terakhir di video ini sih, jika teman-teman ada kesempatan ujian, lakukan dengan baik, belajar dengan baik, karena banyak di luar sana yang tidak berkesempatan, bahkan untuk mengikuti ujian pun mereka tidak bisa. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan salam kelas kata.